Ya, kita akan belajar mengenai multithreading, multiprocessing, parallel processing ya dengan bahasa C dan API dari OpenMP. OpenMP ini jadi adalah implementasinya ya, jadi teknis begitu. Dan sebelum saya membahas teknis, saya akan ulas dulu mengenai basic-basic yang harus diketahui sebelum kita melakukan pemrograman secara paralel. Kenapa? Karena salah satu sebabnya adalah Anda belum mengambil, ada yang belum mengambil atau masih sedang mengambil mata kuliah yang sebenarnya pengetahuannya dibutuhkan gitu ya. Dan saya nggak tahu di mata kuliah tersebut sudah sampai menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan atau belum. Jadi akan saya ulas di sini ya. Oke, konsep paralelisme ya adalah sebenarnya kita melakukan sesuatu secara simultan, namun simultan ini sangat relatif ya. Eh, Ya, ya, simultan ini sangat relatif. Relatif terhadap apa? Relatif terhadap time granularity yang kita observe. Misalnya saya melakukan observasi terhadap pengemudi ya, yang dia mengemudikan kendaraan sambil main HP ya, entah ngapain pokoknya ya, sambil mengecek HP, handphone. Secara time granularity yang cukup besar, misalnya saya mengobserv dalam 10 detik ya, dengan satuan waktu 10 detik gitu ya, maka kita bisa lihat seperti ini. Misalnya Anda nyetir dari rumah sampai kampus, ya jangan Anda lah, ada orang nyetir dari rumah sampai tempat tujuannya, terus di suatu waktu dia ngecek HP ya. Dan di waktu ini ya, dia ngecek HP ini mungkin durasinya setengah menit lah ya, mungkin dia balas WhatsApp atau nyari peta atau yang lain begitu. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat lebih detail lagi, yang terlibat, resource yang terlibat untuk melakukan kerjaan paralel ini adalah mata ya, mata dan tangan lah ya. Tapi mungkin kita bahas mata dulu ya. Sebenarnya mata kita tuh nggak bisa, atau mata manusia umumnya nggak bisa dua-duanya ngelihat ke arah yang berbeda pada waktu yang bersamaan ya, alias jereng, nggak bisa ya. Jadi mata pertama mungkin ngelihat jalan, terus 1 detik atau 2 detik dia pindah ngelihat handphone, 1 detik atau 2 detik terus dia pindah ngelihat jalan lagi, lalu ngelihat handphone lagi, dan seterusnya. Jadi di sini ada proses yang namanya interleaving resource. Resource kita, mata kita pindah-pindah fokusnya, konteksnya pindah-pindah. Konteks ngeliatin jalan, dia akan fokus nyari motor atau orang nyebrang jalan atau rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Terus ketika konteks ngeliatin handphone, dia akan ngeliatin tombol, teks ya, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau kita lihat selama 10 detik, ya benar, memang selama 10 detik ini kita multi proses ya, parallel processing, yaitu nyetir dan main HP begitu ya. Tapi kalau dilihat secara granularity-nya lebih kecil, misalnya dalam satuan detik mata kita terlihatnya nggak multiprocessing, nggak parallel processing begitu ya. Jadi di sini kita bicara sesuatu yang relatif ya. Komputer kita pun bisa melakukan either yang relatively seolah-olah paralel seperti ini, tapi sebenarnya tidak, atau yang memang benar-benar paralel. Jadi ibaratnya mata, tadi matanya tuh benar-benar bisa jereng ngeliatin yang satu handphone, yang satu jalan, dan bisa diproses dua-duanya. Nah itu kalau ambil contoh yang tadi ya, tapi kalau di real world-nya mungkin nggak bisa ya, tapi kalau di komputer bisa seperti itu. Ya, kita bisa lakukan keduanya di komputer. Yang interleaving atau context switching semacam ini, atau yang benar-benar paralel. Ya. Lalu kenapa sih kok kita mesti lakukan paralelisme? Karena sebenarnya ngodingnya susah gitu ya. Bukan cuma ngodingnya sih, mikir di balik algoritmanya itu juga susah ya. Jadi kita mentok di prosesor performance sebenarnya ya. Kalau kita mau tingkatkan kecepatan ya, kita nggak mungkin mengandalkan clock speed semata. Clock speed kita oke, mungkin bisa dengan overclocking bisa 5 GHz ya. Ini juga udah panas banget kan. Kalau yang biasa overclocking udah panas banget ya. Jadi ada masalah panas, power juga ya. Kalau misalnya kita pakai handset, gadget yang kecil ya, yang pakai baterai seperti itu, atau laptop yang tipis ya, yang fan-nya itu nggak ada space buat heatsink yang gede-gede ya, maka dia akan consider powernya dikecilin atau clock speed-nya di throttle ya, nggak bisa tinggi-tinggi banget. Lalu juga keterbatasan material kita ya, dari segi material untuk
heatsink tadi, untuk transfer panas, untuk semikonduktornya ya. Anda mungkin akan belajar atau sudah belajar di device elektronika ya mengenai PN junction misalnya ya. Ini adalah suatu gate ya di mana bagaimana kita mendesain material semikonduktor dibolongin ya, dikerowakin terus ditembakin apa saya sebutannya lupa ya, di coating, bukan coating namanya ya, pokoknya dilapisi jenis semikonduktor yang lain yang sudah ditambahi N atau P dan lain sebagainya. Itu juga terbatas elektron yang bisa lewat di sana, kecepatan bukan kecepatannya ya, agar presisi ya, kecepatan ganti-ganti switching on off-nya harus dengan clock tertentu ya, nggak bisa terlalu tinggi begitu. Dan juga space ya, ini tadi related ke heatsink ya, komponen pendingin yang ada di komputer kita gitu, nggak bisa gede-gede banget. Maka dari itu untuk meningkatkan performa kita lakukan dengan paralelisme ya, paralelisme gitu. Contoh, kita punya GPU ya, atau VGA card lah ya. VGA card ini ada prosesornya di dalamnya begitu, dan dia nggak terlalu kencang. Dari segi clock speed dia memang nggak sekencang main prosesor kita. Namun jumlah core-nya banyak ya, jadi dia bisa melakukan pemrosesan ya, karena memang fungsinya adalah grafis ya, dia mengontrol monitor kita yang mungkin 4K atau 8K begitu ya, jadi sangat banyak pixelnya, lalu ada item-item yang di display di dalam monitor kita ini sangat dynamic begitu, jadi dia pemrosesannya bisa dilakukan secara paralel dan bukan nggak butuh sih, clock-nya pelan nggak apa-apa asalkan paralel core-nya banyak gitu ya, itu jadi sudah cukup optimize ya. Dan GPU yang ini juga nggak murah-murah banget ya, yang high end nggak murah ya, jadi bisa sampai 30-40 juta seperti itu ya, untuk mendapatkan core yang banyak ya. Lalu paralelisme ini juga digunakan untuk mathematical proses yang numerically intensif ya, jadi bisa di breakdown ya. Saya ingat waktu saya S1 dulu saya pernah coba-coba nginstal suatu program ya, zaman saya S1 tuh belum ngetren cloud computing ya, belum ngetren cloud computing, belum ngetren AI. Jadi yang ada adalah parallel computing ya, parallel distributed computing, yaitu cikal bakal dari si cloud ya. Waktu itu saya nginstal program worker untuk membantu universitas mana gitu ya, untuk melakukan translasi protein DNA ya. Jadi ternyata DNA itu besar sekali datanya, dan ketika kita mau lakukan pencocokan atau ya jenis kalkulasi macam-macam, saya juga nggak paham, itu komputasinya sangat intensif sekali ya, dan komputer-komputer yang ada waktu itu untuk melakukannya dengan cepat harus nyewa server banyak dan mahal ya. Akhirnya si universitas yang saya lupa namanya tadi, dia bikin programnya bisa diunduh siapa saja, dan misalnya saya install di komputer saya, ketika program tersebut mendeteksi prosesor saya lagi low utilize ya, utilization-nya jadi sedang low, dia akan mengambil kerjaan translasi protein dari internet, dari servernya, lalu dikerjakan di komputer saya. Setelah selesai akan disubmit ke sana ya, ke servernya lagi untuk dikombinasikan. Jadi itu sudah merupakan bentuk paralel, widespread, distributed, dan cukup advance lah waktu itu ya gitu. Jadi kita lakukan parallel programming, parallel processing ya. Nah, dan sekarang paralelisme juga dipakai di cloud ya. Bayangkan Anda mengakses emas.ui.ac.id tapi servernya itu tidak paralel alias serial. Kalau ada 100 user, Anda antrian ke 100, maka nunggu ya. Terus kalau ada 1000 user gimana? Ya makin lama nunggunya. Ya, jadi tidak mungkinlah arsitektur client server menggunakan sesuatu yang serial ya. Gitu. Dan juga database. Ya, database juga biasanya di server sebuah bank misalnya ya. Dia database-nya kan tersentral ya. Ya walaupun ada backup-nya tapi ada satu lah yang bisa kita anggap sebagai entitas yang konsisten begitu. Lalu ada akun 1 melakukan transfer, akun 2 menerima uang, dan seterusnya, itu juga harus paralel ya, karena dalam waktu yang bersamaan bisa banyak transaksi. Lalu AI ini basically adalah numerically intensive mathematics ya, karena di sana ada proses matematis yang
yang rumusnya mungkin Anda nggak perlu tahu dalamannya seperti apa, tapi kita tinggal panggil fungsinya, ya. Seperti di TensorFlow kan kita tinggal panggil metode-metodenya, ya. Tapi dalamnya itu mungkin dekomposisi matriks dan kawan-kawan yang bisa diparalelkan agar larinya cepat, ya, seperti itu. Dan juga real time control, ya. Misalnya saya bikin robot, ya, robotnya ada image processing-nya dari kamera, dia harus jalan terus, dan di waktu yang sama robot juga harus menggerakkan rodanya atau kakinya, ya, sesuai dengan apa yang dia lihat, misalnya ada rintangan dan lain-lain. Jadi ini adalah hal-hal yang memotivasi, ya. Hal lain yang memotivasi memang ya karena manusia ini ingin selalu mengefisienkan waktunya. Jadi dia pengen bisa melakukan sesuatu secara paralel. Seperti contoh tadi, Anda nyetir, ya, kalau Anda mau buka handphone dan tertib, mungkin harus minggir dulu, ya. Untuk minggir saja kalau di jalanan Jakarta tuh nggak mudah, ya. Akan diklaksonin dan lain-lain. Jadi ya terpaksa lakukan sesuatu secara paralel, ya. Tapi ini sudah ada undang-undangnya, ya. Hati-hati main handphone, didenda, ya. Lalu kalau Anda sedang mengamati gadget, ya, gadget mungkin ada yang dipasarkan dengan prosesornya, ya, multi-core, multi-thread itu apa sih sebenarnya, gitu, ya. Core ini adalah physical benda prosesornya, ya. Kalau thread ini adalah kerjaannya. Kerjaan itu apa, ya? Komputer kita nih ketika dia nyala, dia melakukan banyak kerjaan. Dia memaintain Windows, apa namanya, ya, browser dan kawan-kawan. Dan saya ini nyoret-nyoret di sini, ini kan berarti ada kegiatan, ya, ada melakukan proses tertentu, ya, dari touchscreen saya terus diregister menjadi gambar, ya, di PDF ini, begitu, macam-macam lah, ya. Nah, ini nanti akan kita bahas, ya, di bawah, ya. Tapi ini berbeda, ya, berbeda. Lalu di pembahasan kita nantinya, ya, kita akan bicara mengenai arsitektur paralel dan pemrograman secara paralel, ya. Di pemrograman secara paralel kita bisa punya memori, Oke, ya, ini baik arsitektur maupun pemrogramannya, ya, bisa saya gambarkan kira-kira seperti ini. Misalnya saya punya dual core prosesor. Prosesornya benar-benar ada dua, mereka benar-benar bisa melakukan kerjaan exactly bareng-bareng tanpa gantian, ya. Ya kan, ini kalau dua prosesor, ya, ibaratnya Anda ke warteg, pelayannya ada dua. Jadi bisa ada dua orang yang dilayanin bareng-bareng, gitu. Terus bagaimana dengan memori, ya, karena komputer ini, ya, prosesor tuh pasti butuh memori lah, ya. Anda di OAK sudah belajar minimal di dalam suatu prosesor itu ada ALU, ya, lalu ada bus atau kabel, gitu kan, dan ada register. Register tipenya macam-macam, ada program counter, ada memory buffer register, memory address register, dan lain sebagainya, ya. Ya, jadi saya sebut saja di sini register. Jadi si prosesor tuh ya gini, apa, struktur paling sederhananya prosesor tuh melibatkan ini, ya. Dan si register ini pasti dia melibatkan memori lain yang sifatnya lebih besar, lebih persisten, tapi mungkin lebih lemot, ya. Makanya kita pakai register. Nanti ada ceritanya, ya. Atau di OAK mungkin Anda sudah dengar ceritanya. Gitu. Jadi walaupun kita punya dua prosesor, kadang-kadang kita cuma punya satu memori yang di-share. Jadi kalau misalnya nih, ini ada proses A sama proses B, ya. Proses A tugasnya adalah mengambil suatu objek di dalam memori lalu di-increment, ya. Misalnya di sini ini tadinya satu, di-increment sekarang jadi dua, ya. Terus si B juga lakukan hal yang sama tapi pada address memori yang berbeda, gitu, ya. Nah, ini mungkin bisa secara paralel, ya, tergantung memori controllernya sih, ya. Kalau memori controllernya support paralel, dia paralel bisa. Tapi kalau A dan B ini ternyata mengakses address yang sama, dia mengakses ini dan dia mengakses ini, ya, maka si memori controllernya di sini, ya, yang penjembatan antara prosesor dan si address ini, si RAM, ya, misalnya, dia harus ngatur siapa duluan yang mengakses, ya, gitu. Jadi ujung-ujungnya walaupun di sini bisa benar-benar paralel bareng-bareng, tapi begitu nyampe di gerbang di sini nih, ditanya sama satpamnya siapa duluan, gitu kan, nggak bisa dua-duanya barengan. Jadi ujung-ujungnya akan tetap apa namanya, ada waktu yang terbuang. Misalnya yang dikasih duluan adalah si prosesor yang kiri, ya,
maka yang prosesor kanan ada waiting-nya. Ada waiting ketika prosesor yang kiri ini belum selesai mengakses ini gitu. Ya, jadi dia ujung-ujungnya ya seolah-olah gantian ya. Dua prosesor ini seolah-olah gantian gitu. Ya, ini kalau kita ngomongin physical representation atau gimana arsitekturnya ya. Ada juga arsitektur yang shared memory ya. Jadi masing-masing prosesor punya blok memori sendiri gitu. Jadi dia punya private memory, dia bisa akses dan kawan-kawan. Namun kalau programmernya ternyata bikin variabel global tuh bisa diakses oleh semua thread ya. Maka variabel global itu adanya di shared memory, tetap di shared memory ya. Gitu. Jadi di sini ada shared variabel atau global variabel dan juga variabel yang dipassing ya. Dia memproses sesuatu terus dia memanggil thread kedua, dia mempassing data ya. Maka variabel passing di sini akan menjadi variabel yang private di dalam setiap thread atau setiap apa? Ya, thread ya. Nah, walaupun definisi thread-nya belum dibahas nih, nggak apa-apa. Setiap job ya. Oke, itu konsepnya. Lalu sekarang ngomongin single processor ya. Single processor seperti yang tadi saya sebutkan di awal, minimal dia punya ALU dan punya aneka macam register dan ada busnya ya. Di sini saya coba sematkan nama register yang cukup berperan yaitu program counter ya. Dan ada aneka macam memori ya. Memori ya sebenarnya register ini memori sih ya. Memori yang lain yang ada di luar dari si prosesor adalah cache memory, lalu ada RAM dan ada hard disk ya atau disk. Ini semakin ke kanan ini size-nya semakin besar, semakin ke kiri size-nya semakin kecil namun semakin cepat ya. Dan yang cepat-cepat ini mahal. Jadinya memang untuk customer grade ya, nggak diproduksi memori yang cepat tapi kencang ya. Ya karena tadi mahal ya. Jadi cache memory di sini paling ukurannya mega ya, skalanya mega, satuannya mega. Bahkan mungkin nggak sampai puluhan mega. Ya, jadi single digit mega, misalnya 8 mega, 3 mega, 4 mega gitu. Itu untuk cache memory kalau Anda beli prosesor yang customer grade ya. Lalu RAM. Nah, RAM ini bisa lah gede-gedean ya, tapi dia nggak bisa langsung diakses oleh prosesor. Prosesor mengaksesnya lewat register dulu, register ke cache, cache ke RAM ya. Apalagi hard disk ya, hard disk itu besar tapi dibandingkan dengan prosesor dia sangat lemot ya. Dan juga I/O yang lain. Nah, I/O ini juga lebih lemot lagi sih kadang-kadang. Misalnya ngeprint ya, I/O ke printer. Printer ada controllernya, ada drivernya ya. Program untuk ngeprint di-load ke prosesor. Namun ketika dijalankan tuh waiting ya. Misalnya tahapan pertama ketika jalanin printer itu adalah memverifikasi ini signature printernya misalnya. Apakah dia printer Canon yang sudah dimodifikasi gitu ya. Karena si operating system zaman sekarang dia care dengan privacy bahwa printer itu bisa digunakan sebagai media pencurian data ya. Kalau kita mau modifikasi drivernya gitu. Contohnya itu. Lalu tahapan kedua mungkin dia deteksi ada kertas atau tidak, terus ada tintanya ada atau tidak. Nah, itu kan proses fisik ya, mendeteksi keberadaan kertas, ada sensornya ya, dan lain-lain itu butuh waktu yang sangat lama kalau dibandingkan dengan clock prosesor kita. Clock prosesor kita misalnya 2 GHz atau 3 GHz ya, itu sangat cepat sekali ya. Sedangkan untuk ngecek keberadaan kertas mungkin printer itu butuh setengah detik sampai mungkin 3 detik begitu ya. Jadi lama ya, ada waiting-nya. Nah, kita belum bicara mengenai waiting ya. Kita bicara dulu mengenai cara bagaimana agar kita bisa menjadi lebih cepat ya, walaupun kita punya satu prosesor. Nah, ini kalau super scalar ini nggak satu prosesor sih, tapi di sini masuk ke dalam kategori optimisasi yang konvensional ya, conventional optimization. Pertama yaitu pipeline. Sebelum saya spend waktu buat jelasin pipeline, saya tanya dulu, sudah dijelaskan ya di OAK ya? Ada yang nggak paham mengenai pipeline? Nggak ada. Oke, alhamdulillah ya. Bagaimana dengan super scalar atau super scaling atau super pipeline? Ini namanya beda tapi ujung-ujungnya sama ya. Kita nyebutnya kalau di UI di elektro tuh super scalar sih di referensi-referensinya.
Di referensi lain ada yang nyebut super pipeline atau super scaling. Gimana? Ada yang belum paham mengenai super scalar atau dan lain-lain ini? Belum, Pak. Saya belum Oke, paham. belum paham ya. Tapi udah pernah disinggung belum di OAK? Belum? Lupa. Kalau pipeline pernah disinggung doang. Oke, ya. Oh, pipeline disinggung saja, bukannya disuruh ngerjain tugas ya? Pipeline. Enggak, Pak. Enggak. Oh, ya udah kalau gitu saya jelasin dua-duanya ya. Gini, pipeline itu adalah ibaratnya kita kalau Anda lihat pabrik ya. Pabrik itu pabrik mobil lah ya, karena mobil gede kelihatan jelas ya. Ada bagian yang mendekati akhir aja, bagian ngecat, divisi ngecat ya. Ada divisi masang ban ya, mungkin setelah dicat ya, pasang ban. Ada divisi apa lagi? Misalnya nyambungin kabel ya, kabel. Alah, ya sudah, pokoknya kabel ya gitu. Nah, sedangkan kita pengen throughput dari pabrik ini secepat mungkin, sebanyak mungkin ya. Jadi dalam satu satuan waktu, misalnya 1 hari gitu, kita pengen pabrik ini menghasilkan sebanyak-banyaknya mobil. Maka secara harfiah otak manusia sudah kepikiran lah ya. Oke, kalau gitu saya memprosesnya gini ya. Saya punya mobil nih, saya masukin ke antrian di sini ya. Terus saya nggak usah tungguin ya, maksudnya nggak usah tungguin gitu. Misalnya si divisi cabling, divisi cat, divisi apa nih, ban ini bisa memproses hanya satu mobil ya dalam satu satuan waktu, maka pertama di jam pertama misalnya ya mobil satu masuk, mobil A diproses di sini. Lalu di jam kedua mobil A udah selesai dari atas pindah ke bawah ya. Si divisi kabel sekarang kosong ya kan. Divisi kabel sekarang kosong. Lalu di jam ketiga si si mobil pindah ke divisi ban ya. Lalu di jam keempat mobil A keluar selesai ya. Nah, kita nggak usah nungguin mobil A sampai selesai untuk memasukkan mobil B ke dalam pemrosesan. Jadi kalau memang demikian ya kan, ini A ini kan teks 4 jam ya. 4 jam baru nanti mobil berikutnya. Mobil berikutnya 4 jam lagi. Jadi jaraknya 4 jam, 4 jam, 4 jam kejauhan ya, kelamaan. Nah, saya bisa bikin agar jarak mereka ini cuma 1 jam. Setiap jam akan ada mobil baru yang diproduksi ya. Gimana caranya? Caranya adalah saya tadi punya mobil A, mobil B. Mobil A masuk di sini ini jam 1 ya. Jam 2 mobil A sudah di sini, masuk di bawah ya. Dan mobil B masuk ke sini ya. Lalu jam 3 mobil A pindah ke sini, mobil B pindah ke sini, dan ada lagi mobil C misalnya ya. Jam 4 mobil A kelar. Jam 5 mobil B kelar. Jam 6 mobil C kelar dan seterusnya ya. Jadi ini pipelining. Instead of menganggap mereka ini sebagai satu kesatuan, ya, kalau dianggap sebagai satu kesatuan kan, anggap aja ini adalah suatu blok black box, ya, definisinya adalah ini adalah divisi yang memproses satu mobil dibutuhkan waktu 4 jam, 3 jam ya, 3 jam, jadi nanti selesainya di jam keempat gitu. Dan masing-masing mereka hanya bisa memproses satu mobil dalam 4 jam, dalam 3 jam tersebut. Maka kalau ini dianggap sebagai black box, ya udah A masuk, 3 jam kemudian A keluar. Terus setelah A keluar baru B bisa masuk, ya kan? B bisa masuk terus 3 jam lagi baru B, ya. Jadinya lama ya. Nah, dengan pipelining seperti tadi itu bisa lebih cepat. Nah, di dalam komputer apa yang dipipeline-kan? Divisi-divisi apa yang ada ya? Yang ada adalah ya, kalau kita bayangkan tadi apa namanya? Prosesor kita adalah ALU ya. Ada ALU, ya. Terus ada register misalnya ini deh. Ya udahlah register secara umum gitulah ya. Register 1 misalnya ya. Saya punya 2 proses yang harus diselesaikan yaitu bentar. Load R1 ya. Kemudian add R1 dengan 1 ya. Jadi saya increment nilai yang ada di R1 lalu saya store R1. Ya, jadi si prosesor akan membaca konten yang ada di R1 ya.
lalu di dalam prosesor akan ditambahkan 1 jadi 2 misalnya ya. Terus dibalikin lagi, nilainya disimpan lagi ke R1. Ini proses pertama. Sebutlah ini proses A. Proses B, dia juga butuh demikian, misalnya load R2, lalu add R2, ya. Oh, sorry, bentar. Mungkin load R1X gini ya. Karena X ini memory address ya. Saya lupa di OHK gimana. Saya jelasin dulu yang atas ya. Pertama, kita meload ini RAM nih. Ini RAM ceritanya. Dan X adanya di sini ya. Dan prosesor kita ceritanya cuma punya 1 register ya. 2 deh, biar bisa dicontohin. Sorry. R2 gitu ya. Pertama, R1, R2 masih kosong. Terus langkah pertama adalah mengcopy konten yang ada di RAM ya, di X, di copy ke R1. Terus ditambah di increment di ALU ya, lalu dibalikin ke R1 dan dibalikin ke RAM begitu ya. Ini tahapan untuk proses A. Proses B ceritanya adalah load R2, Y ya. Di sini ada address yang lain yaitu Y. Lalu add R2 dengan 1 di increment juga, dan store R2 X Y ya, begini. Ini thread yang pertama ya, ini thread yang kedua A sama B, atau tadi mobil A mobil B gitu. Nah, pipeline-nya adalah ya, harusnya misalnya anggap saja ini masing-masing 1 detik gitu ya. Proses A jalan duluan nih. 1 detik X dipindah ke sini, 1 detik ditambahin, terus 1 detik dibalikin lagi, misalnya seperti itu. Jadi butuh 3 detik. Kalau prosesornya ngantri dan ngantrinya harus sampai selesai dulu, maka proses kedua ini yang B baru bisa mulai di detik ketiga, ya kan? Lalu nanti detik keempat dia ngerjain, detik kelima dia mengincrement, lalu detik keenam dia store kembali, ya gitu. Jadi agak lama ya, agak lama. Biar cepat kita pakai pipeline, ya. Caranya gimana? Di detik pertama X di copy ke sini, ya. Ini kan 1 instruction ya, satu clock cycle gitulah ya. Terus di detik kedua R1 diproses di ALU ya, ditambahin. Tapi di waktu itu si register 2 nih nganggur ya. Jadi kita bisa di waktu yang bersamaan nih step 1, step 2 ya. Di step 2 juga konten dari Y bisa diproses ya bersamaan gitu. Nah, terus di step ketiga ALU ngebalikin hasilnya, dan juga R2 di load ke ALU, misalnya kayak gitu ya. Jadi ya ini tentunya tergantung desain dari busnya ya, dari kabelnya, ada kabel in sama kabel out, misalnya seperti itu. Kalau desainnya memungkinkan, maka dalam satu clock mereka bisa yang satu nge-push, yang satu nge-narok konten di situ ya. Jadi kalau digambarin di dalam diagram waktu ya, kalau Anda belajar OHK biasanya gambarnya seperti ini ya. Ini proses 1, prosesnya A. Dia jalan load ya, terus dia jalanin add di sini, lalu dia jalanin store di sini. Ya, jadi secara satuan waktu nih, ngeload itu di paling pertama banget, terus nge-add itu di clock berikutnya, lalu di clock berikutnya dia akan nge-store. Tanpa pipeline, proses B akan mulai di sini ya. L, terus A, terus S ya. Load, add, sama store. Prosesnya mulainya setelah proses A. Tapi dengan pipeline kita bisa majukan ya. Load misalnya di sini ya. Load itu terjadi bareng dengan ketika proses A ada penambahan ya. Gitu. Terus ketika proses A lagi nge-store, si ALU-nya kan nganggur ya. Maka ALU-nya akan diutilize oleh proses B ya untuk meng-add. Terus ya udah sisanya begitu ya. Jadi ini pipeline. Jadi meminimalisasi idle time dari setiap komponen ini gitu. Itu pipeline ya. Bedanya apa dengan super pipeline atau super scalar ya? Di super scalar yang beda adalah si arsitekturnya punya kecerdasan untuk mendeteksi apakah dua proses ini
saling terkait atau tidak gitu ya. Misalnya kayak gini. Tadi saya contohkan L punyanya A itu lebih dulu 1 clock daripada L punyanya B ya. Nih. L-nya A sama L-nya B beda 1 clock. Nah, si superscalar dengan tentunya dengan pengkabelan arsitektur bus yang lebih advance ya, dia harus bisa mendeteksi misalnya nih, oh ternyata load X ke dalam sebentar, saya cari koneksi yang bagus dulu ya. Baik, Pak. Tes. Suara saya terdengar lancar atau tidak? Lancar, Pak. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. You cannot minimize Zoom when you are recording this meeting. Oh ya sudah. Saya share screen udah aktif belum ini? Belum ya. Oke ya. Tadi, oh ya, sampai superscalar ya. Jadi superscalar akan adalah kombinasi dari arsitektur yang lebih modern dan juga kecanggihan compilernya ya, kecanggihan si runtime-nya ya. Dia akan bisa mendeteksi misalnya nih instruksi load load X ke R1 itu ternyata independen terhadap instruksi load Y ke R2 alias mereka benar-benar bisa diparalelkan. Namun diparalelkannya baru hanya sampai level register saja ya, karena ini tadi kan judulnya single processor ya kan. Jadi alunya tetap satu gitu. Jadi yang bisa diparalelkan hanya part of the pipeline saja ya. Jadi dengan super scalar ya, yang B bisa L-nya di sini ya. Load-nya bareng-bareng gitu. Tapi ketika sudah mau nge-add ya, mau melakukan operasi dengan ALU ya, dia harus waiting si ALU yang sudah sedang dioccupy oleh A ya. Jadi di sini dia kosong ya. Kosong gambarnya gimana kalau di OAK kalau nggak salah gini ya, atau NOP gitu ya, no operation. Lalu di sini add-nya di sini ya, lalu store-nya di sini ya. Itu. Ya memang untuk kasus sederhana ini ujung-ujungnya mereka selesainya waktunya sama sih. Si A selesai di waktu sini, si B selesai di sini ya. Tapi untuk kasus yang lain bisa lebih cepat ya, bisa jadi lebih cepat. Gitu. Tapi tetap ya, Anda bisa lihat di sini bottleneck-nya adalah di komponen yang cuma ada satu ini, yaitu ALU ya. Gitu. Ya, saya ulangi lagi kalau ada yang ingin bertanya langsung bersuara saja ya. Nah, sekarang kita bicara memorinya, RAM ya. RAM saya besar misalnya. Nah, besar ini dipakai oleh aneka macam program ya. Terus ceritanya ada nih program saya, program bahasa C saya di sini ya misalnya. Gitu. Nah, apa saja sih yang di-load ke dalam RAM ketika saya mengeksekut suatu program ya. Yang pertama, program saya kan terdiri atas line of code ya, banyak baris ya. Nah, baris-baris tersebut di-convert menjadi bahasa mesin ya. Misalnya tadi saya lakukan X++. X++ ini kalau diterjemahkan menjadi bahasa mesin kayak tadi ya. Load apa tadi? R1 misalnya X, terus add X dengan angka 1, bukan X ya, R1, register 1 dengan angka 1, lalu store R1 ya, atau mungkin butuh tambahan ya store R1 ke X misalnya ya gitu. Jadi satu perintah sederhana ini kalau dikompil jadinya bahasa mesin seperti ini ya, contohnya gitu. Maka yang disimpan ya instruction sudah dalam bahasa mesin ya. Di mana nyimpennya? Saya ilustrasikan misalnya di bawah sini ya. Instruction ya.
Lalu bagian yang kedua yang disimpan adalah static dan global variable. Static dan global variable itu ada di dalam memori ya. Maksudnya gimana? Memang yang lain nggak ada di memori ya. Ya. Misalnya saya punya program, saya punya main ya, main. Ini metode mainnya begitu. Terus di dalam metode main kan ada macam-macam ya. Sesuatu yang macam-macam yang ada di sini ini bukan global variable atau bukan global entity. Global entity adanya di luar function ya, misalnya di sini intx ya. Berarti variabel x ini adanya di global, bisa diakses oleh metode main, metode yang lain juga gitu ya. Nah, ini kalau sudah ada value-nya, misalnya x sama dengan 0 gitu ya. Gitu. Ini kan initial value-nya gitu. Jadi disimpan juga nih. Saya ibaratkan di area kedua ya di sini. Static dan kawan-kawan ada di sini begitu. Lalu ada juga variabel global yang belum diinisialisasi, misalnya seperti tadi intx gitu doang, belum ada isinya. Ya itu juga disimpan ya. Kenapa disimpan ya? Karena dia global. Jadi misalnya integer nih, ya udah dia si RAM kita tuh terokupai sebesar size-nya integer. Integer size-nya kalau di komputer sederhana seperti Raspberry Pi mungkin 2 byte ya. Kalau di Windows 4 byte. Saya nggak tahu di Unix sama di Linux ya. Begitu. Nah, ini udah dialokasiin lah memori gitu. Ya, tapi belum ada isinya ya. Jadi dia masih 0 atau masih 0 ya kalau belum ada isinya. Oke, ini adalah global ya. Global variabel yang lain yang belum diinisialisasi. Kalau yang di sini global yang sudah diinisialisasi. Lalu apa lagi? Ada area memori yang namanya stack ya. Stack. Gitu ya. Stack ini dipakai untuk nyimpen tumpukan. Tumpukan apa? Tumpukan program counter. Ya, sederhananya kita anggap aja program counter dulu deh. Gini contohnya ya. Saya punya metode main. Nih ya. Di dalam metode main ternyata saya manggil metode print misalnya. Print gitu ya. Nah, ini metode ya. Saya kasih. Aduh. Saya kasih beginilah biar kayak metode ya. Gitu, terus ada metode print ya. Print ini dalamannya ngapain gitu ya. Mungkin di dalam metode print kita manggil lagi metode apa ya? Do something gitu ya. Do something ada lagi di sini. Do something dan seterusnya. Nah, kode-kode yang ada di dalam main, yang ada di dalam print, yang ada di dalam do something itu disimpannya kan di sini, ya kan? Jadi di sini ya, di area yang bawah ini. Nah, di area yang bawah ini ada urutannya kan, ada program counternya sudah di baris keberapa gitu ya. Jadi ketika saya mengeksekusi main ya, saya mengeksekusi per baris, baris 1, baris 2, baris 3, terus ketemu baris yang perintahnya print. Oke, berarti saya harus loncat, program counternya loncat. Nggak lagi di sini, nggak lagi di 3, tapi saya loncat ke baris misalnya baris 100 ya. Print ini adanya di ketika di-compile di sini disimpannya di baris ke 100 misalnya. Ya udah, program counternya sekarang isinya 100, terus 200, 100, 101, 102 gitu ya, urut. Terus ternyata dia manggil function yang lain yaitu do something. Do something ini ceritanya ada di baris ke 1000 ya, 1001, 1002, 1003 gitu. Jadi itu yang disimpan ya. Disimpannya secara stack ya. Jadi pertama nih metode yang pertama itu statusnya masih baru sampai baris ketiga gitu kan, baru sampai baris ketiga. Terus dia loncat ke DOS, loncat ke print. Print adalah baris ke 100. Terus nanti ketika dieksekusi increment ya jadi 101. Ini eksekusi increment lagi jadi 102. Terus sampai 103, ternyata 103 loncat ke baris ke 1000 gitu ya. Maka dia mengeksekusi baris ke 1000, terus increment lagi ya, selama dia masih mengeksekusi code-code yang ada di sini, dia increment 1001, 1002, dan seterusnya ya. Jadi ini stack, ini tumpukan ya. Setelah metode do something ini selesai ya, maka metode ini akan kembali ke sini. Lalu diteruskanlah
101, 102, 103, 104, 105, 110 misalnya. Setelah 110 ada return, ya, return ke main, maka dia akan kembali ke sini, dia akan ngerjain 4, ya, lalu 5, 6, dan seterusnya. Gitu. Itu apa namanya? Stack, ya. Stack ketika kita melakukan pemanggilan function-function. Termasuk juga kalau kita manggil program lain, ya. Tapi bedanya kalau program lain ya nanti memory space-nya beda, ya. Gitu. Lalu sebenarnya selain program counter, ya, yang disimpan juga local variables yang ada, ya. Jadi gini, di dalam main kan ada local variable macam-macam, ya. Kita punya A, B, C, barangkali integer dan kawan-kawan, gitu ya. Itu juga disimpan, ya, di dalam konteks memori, ya, yang ada di stack. Konteks punyanya main ada di sini misalnya. Saya udah jalanin main sampai baris ketiga, di mana di baris 1 sampai 3 itu dia udah create variabel namanya A, ada string B, ada char C, dan seterusnya. Ya, ini disimpan. Ya. Terus dia loncat ke metode print. Metode print di sini dia juga melakukan sesuatu, menyimpan variabel yang temporer, yang lokal, ya, gitu. Nah, variabel-variabel ini akan dihapus ketika sudah return, ya. Jadi ketika ini tadi nih sudah selesai eksekusi yang ini, dia kembali ke eksekusi yang si method main, maka ini nggak ada lagi di dalam memori, ya. Konteks tersebut hilang. Lalu dia melanjutkan eksekusinya. Itulah stack, ya. Nah, stack ini contoh yang lain adalah kalau Anda belajar rekursif. Di kelas ini ya sudah pernah diajarkan rekursif ya oleh Pak Dodi harusnya. Misalnya saya punya metode apa ya, rekursif rekursif ini, ya. Terus saya panggil nih rekursif dengan parameter misalnya 5, rekursif 5. Ternyata di dalam code-nya rekursif ini dia manggil rekursif sendiri, rekursif 5-1 misalnya 4 gitu ya. Terus ketika rekursif 4 dikerjakan, dia manggil rekursif 3. Rekursif 3 manggil rekursif 2, manggil rekursif 1, dan seterusnya. Jadi stack di sini akan berisi ya itu tadi, ya, rekursif yang pertama, ya, beserta variabel-variabel lokalnya. Lalu variabel lokal ini mungkin belum program counternya ya belum sampai selesai, dia manggil metode yang kedua, rekursif yang kedua dengan lokal variabelnya, rekursif yang ketiga dengan lokal variabelnya, gitu. Setelah selesai dia akan return ke bawah, ya. Jadi ini dihapus, ini juga dihapus. Itulah stack, ya. Seperti struktur memori stack, ya, tumpukan. Jadi yang bisa diakses adalah yang paling atas, gitu. Oke, itu stack memori, ya. Kalau stack overflow gimana? Ya karena alokasi memori, luasan memori untuk stack tidak cukup, ya. Kita manggilnya terlalu banyak atau yang dipanggil konten memori lokal variabelnya terlalu besar, gitu. Nah, itu tadi rekursif juga sudah saya contohkan, ya. Stack one above another with their own data, ya. Walaupun namanya sama tadi, function rekursif, ya. Lalu ada memori bagian yang terakhir yaitu heap. Bagian yang heap ini adalah bagian yang bisa kita pakai untuk malloc. Misalnya saya mau bikin struct, malloc, array list, dan seterusnya. Nah, ini saya malloc di sini, saya malloc dapat di sini, saya malloc dapat di sini, terus saya sambungin jadi array list, gitu ya. Nah, ini dynamically allocated dan dia sifatnya bukan instruction, tapi lebih ke data, ya. Kontennya data. Kalau instruction tetap ada di sini. Program counter dan kawan-kawan ada di sini, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya suatu metode yang kita laksanakan yang sedang berjalan itu mengakses suatu array list, ya dia mengakses ke address di atas, gitu ya. Dan lain-lain lah, ya, gitu. Kenapa kok saya menjelaskan ini? Karena nanti ada related ke dalam parallel programming, ya. Nah, sekarang baru masuk thread. Thread adalah singular unit of task, ya. Nah, siapa yang mendefinisikan thread? Si programmernya, ya, programmernya. Saya bisa bilang program saya yang jumlah line of code-nya ada 1000 itu cuma satu thread boleh, ya. Atau saya mau bagi-bagi misalnya baris 1 sampai 500 itu satu thread, terus baris
yang berikutnya itu thread yang bisa diparalelkan, terpisah, dan lain-lain itu juga bisa. Jadi unit ini dynamic ya, tergantung programmernya gimana. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan apa itu thread. Yang penting satu thread, satu kerjaan. Satu rangkaian kerjaan yang harus diselesaikan oleh prosesor. Ibaratnya tadi satu mobil kalau kita di pabrik mobil ya. Walaupun sebenarnya mobil bisa dipisah-pecah, pintu gitu ya. Pintunya juga kan dikerjainnya barangkali di pabrik yang terpisah, ada bagian knopnya, ada bagian pelapis plastiknya, kacanya, dan lain-lain. Ya. Oke, ini nggak usah terlalu dipusingkan masalah definisi. Nah, yang jelas sekarang OS kita itu multitasking dengan unit terkecilnya yaitu thread. Ya. Maksudnya gimana? Misalnya saya pakai Windows ya, prosesor saya sebenarnya cuma single core ya. Tapi si Windows akan berusaha mendeteksi apakah prosesor saya ini support multi-thread. Artinya seolah-olah nanti ada dua proses yang berjalan ya. Jangan kotak lagi deh gambarnya. Thread itu biasanya gambarnya benang ya, gambar benang. Jadi ada benang satu, benang dua gitu. Di sisi user ya, prosesor ini akan seolah-olah ada dual core, seolah-olah ada dua thread, satu masuk ke situ, thread satu masuk ke situ. Jadi benar-benar paralel. Tapi sebenarnya enggak, kalau kita cuma punya single core ya, single core tapi multi thread adalah thread-nya dikerjakan secara bergantian. Misalnya, 1 detik pertama dia ngerjain part of sini ya. Lalu dia karena satuan waktunya 1 detik misalnya, maka 1 detik berikutnya dia ngerjain thread yang kedua ya, sebagian karena cuma 1 detik, nggak bisa sampai selesai ya. Terus 1 detik berikutnya lagi dia nerusin ngerjain thread yang pertama, ya. 1 detik berikutnya dia nerusin ngerjain thread yang kedua dan seterusnya, ya. Itu yang terjadi di prosesor yang single core, ya, di setiap core yang multi thread, begitu. Jadi setiap core di sini punya memori cadangan, ya, yang dia di situ menyimpan konteks memori, ya, konteks. Apa itu konteks? Salah satu konteks adalah program counter ya. Lalu lokal variabel. Kenapa? Karena waktu kita mengeksekusi bagian dari suatu thread atau bagian dari suatu program, ya pasti ada instruction list-nya ya. Kita sudah sampai mengeksekusi baris keberapa gitu. Terus kita sudah bikin variabel apa aja dan lain-lain, itu disimpan untuk masing-masing thread. Untuk thread yang kedua dia punya memori yang terpisah juga ya, yang sama lah arsitekturnya dengan yang ini kiri kanan ya. Gitu. Jadi dia akan menyimpan program counter dan lokal variabel milik thread itu ya. Gitu di memori lokalnya. Dan si prosesor punya scheduler ya. Scheduler yang biasanya kalau sudah advance akan ada pemprioritasan mana yang lebih diprioritaskan. Misalnya lebih prioritas thread 1, maka satuan waktu untuk ngerjain thread 1 ini lebih panjang daripada waktu ngerjain thread 2. Thread 2 setiap kesempatan cuma 1 detik misalnya, lalu thread 1 untuk setiap kesempatan dia 2 detik. Jadi 2 detik ngerjain yang ini, terus pindah 1 detik ngerjain yang ini. 2 detik ngerjain yang ini, 1 detik ngerjain yang ini. Gitu ya. Atau scheduler yang benar-benar flat ya, round robin sederhana, ya udah gantian aja gitu ya. Oke, jadi seolah-olah si user melihat ada dual prosesor, dual core, padahal single core. Lalu programmer idealnya mendesain thread itu sesuatu yang bisa independen agar kalau ada multiprosesor, ya hardware-nya support multiprosesor, ya diproses secara paralel gitu. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan. Jika ada multi-thread, thread-nya ada lebih dari satu, maka prosesor akan bekerja menyelesaikan semuanya dengan bergiliran ya pada masing-masing time slice yang tadi saya sebutkan 1 detik contohnya ya. According to the thread scheduler, jadi bisa saja ada pemprioritasan, lalu ada apa namanya nih, queuing ya. Karena thread kan banyak nih, thread yang mengantri untuk dikerjakan kan banyak gitu. Jadi di sini ada manajernya nih, ada satpamnya. Siapa yang boleh masuk ke situ ya. Gitu, diantrikan. Yang dimasukin ke dalam antrian ini adalah yang sudah ready ya. Ready maksudnya nggak nungguin I/O. Misalnya thread yang ini nih, thread yang pertama ternyata dia ngeprint ya. Ngeprint tadi contohnya dia nungguin printernya
lagi ngecek ada kertas atau enggak, atau nungguin spooling printer dan kawan-kawan, thread ini bisa dipindah. Pindah kemana? Pindah ke queue, diantrikan. Ya. Terus di sini jadinya kosong, maka dimasukkanlah thread yang dari antrian yang sudah ready, yang baru, kerjain di sini. Ya. Gitu. Jadi prosesor sudah sepinter itu ya. Ya tentunya desainnya dengan arsitektur yang benar ya. Lalu ketika terjadi apa namanya tadi penggiliran tadi itu ada konteks switching ya. Switching konteks ya dengan cara masing-masing thread akan punya local space sendiri, local memory sendiri, masing-masing punya program counter dan juga local variable ya, stack, heap dan kawan-kawan. Seperti yang tadi saya sebutkan di sini. Benefit of multithread. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada prosesor yang contohnya ya 8 core 8 thread. Ya, jadi masing-masing core satu thread saja ya. Ada juga prosesor yang 4 core 8 thread. Jadi masing-masing core ada 2 thread ya. Kita lihat ya. Kalau di yang atas ya, if there are 8 thread exactly ya sama jumlahnya dan ceritanya mereka ini bisa diparalelkan dengan baik, tidak ada yang waiting, tidak ada yang delay gara-gara I/O gitu ya. Maka semua 8 core 8 thread tersebut dapat berjalan benar-benar simultaneously. Jadi instead of ngerjain sesuatu tapi secara serial bergantian lama, kita bisa jalankan mereka secara paralel, cepat ya. Ini kelebihan. Tapi kekurangannya adalah ya kita lihat if the thread executed by one core is waiting for another thread ya, atau misalnya another thread-nya di core yang lain, atau dia nungguin I/O dan lain-lain, maka core 1 ya, ini contohnya ya, core 1 akan waiting. Misalnya gini, ini ada dual core ya, thread 1, thread 2. Thread 1 ya pokoknya thread yang kanan dan thread yang kiri pengennya dijalanin bareng-bareng, tapi ternyata program yang ada di kanan ini dia misalnya ngakses file ya, ngakses file. Terus si thread yang kedua juga pengen ngakses file, tapi ternyata dari sisi programnya ngakses filenya itu ada di agak bawah lah. Jadi dia harus nunggu karena filenya sama ya, jadi harus nunggu. Ketika nunggu dan di sini di prosesor ini cuma bisa support 1 thread, bukan 2 thread ya, bukan ya. Maka prosesor ini nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dia akan nunggu, dia akan idle sampai thread yang pertama yang di kanan ini selesai. Ketika dia sudah selesai, barulah ini bisa jalan lagi ya, ngakses file dan seterusnya. Jadi bisa dibilang kalau kondisinya sering waiting seperti itu, banyak-banyak core pun nggak akan terlalu menolong ya. Sayang kita beli hardware banyak core-nya tapi ternyata proses yang dijalankan saling menunggu alias tidak bisa diparalelkan dengan baik. Ini trade off ya, kekurangannya. Nah, ada juga prosesor yang tipe yang bawah nih, misalnya 4 core tapi 8 thread, masing-masing core punya 2 thread. Nah, kelemahannya adalah dibandingin dengan yang atas ya. Jika ada 8 thread, maka mereka seolah-olah run simultaneously. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah context switching ya. Context switching tuh yang seperti saya gambar tadi ya, gantian gitu. Ada satu thread itu gantian ya. Jadi di gantian ini artinya mereka sharing time lah ya, nggak bisa benar-benar cepat ya, nggak bisa benar-benar simultaneously. Nah, ini kekurangan, ya kan? Tapi ya, if thread 1 out of 2 ya, ini thread 1, thread 2 ya, jadi dari satu prosesor ada 2 thread begitu. Ternyata thread 1 ini di core 1 ya, karena tadi ceritanya kita ada banyak core. Nah, misalnya thread 1 ini waiting for another thread. Dia waiting nih, dia nggak bisa jalan dulu lah. Ya. Maka si core 1 tetap bisa bekerja atau tidak disia-siakan atau tidak apa ya, kita akan beli gitu ya, punya resource, nggak nganggur lah dia nggak nganggur. Kenapa? Karena dia masih punya thread 2 yang kemungkinan nggak waiting seperti thread 1 gitu. Jadi utilisasinya lebih bagus ya. Jadi ini sisi positifnya.
Tentunya kalau boleh milih ya kita milih yang 8 core, 16 thread ya, gitu. Ya, jadi semua core-nya ada 2 thread ya, gitu. Nah, sekarang masuk ke OpenMP ya. OpenMP ini adalah seni kita imbuhan ya, imbuhan dari konteks dari pembelajaran bahasa C yang sudah kita pelajari sebelumnya agar kita bisa memprogram secara paralel dengan API. Jadi API OpenMP sebenarnya API ya, atau dia memiliki function-function gitu ya untuk shared memory programming. Shared memory artinya bisa kita share bisa untuk melakukan passing variabel itu mudah ya. Jadi kalau kita punya shared memory, kita bisa share, bisa apa namanya, bisa bikin localize juga. Tapi kalau memorinya dedicated, maka untuk nge-share agak susah gitu ya. Maksudnya dedicated itu masing-masing prosesor punya address space sendiri ya. Ini prosesor 1 address punya memori sendiri ya, memori lokal sendiri. Prosesor 2 juga. Nah, ini agak susah buat sharingnya nanti ya, masalah pengalamatan khususnya. Meskipun demikian, si OpenMP ini tetap dapat dipakai di general purpose processor yang mayoritas ya, yang punya local memory pun tetap bisa dipakai ya. Nah, ini bisa untuk bahasa pemrograman macam-macam, bukan C saja ya. Python dan kawan-kawan, C++ juga bisa ya. Ya perlu dicek lah di dokumentasinya, saya nggak hafal. Ini sudah cukup tua, jadi cukup mature ya. Mature itu maksudnya kita sebagai pengguna cukup nyaman lah pakai, nggak khawatir ini ada bug-nya dan kawan-kawannya. Lalu dia berbasis thread, yang bisa diparalelkan adalah kalau thread-nya lebih dari satu gitu ya. Dan dia terstandar, jadi banyak vendor yang sudah mendukungnya ya. Portable artinya kalau kita mau melakukan komputasi paralelisme ya, kita nggak usah set misalnya nih, saya pengen program saya exactly diparalelkan sejumlah 8 thread gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa ya, karena apa? Karena mungkin nanti program kita akan di double click dijalanin sama orang yang running di prosesor dual core sederhana. Nggak bisa ya, karena saya pengennya 8, kan nggak bisa ya. Jadi itu nggak portable. Nah, di OpenMP jumlah core-nya ini bisa kita set, tapi bisa juga kita set dynamic ya, contohnya seperti itu. Jadi portable. Ketika kita running di komputer yang sangat kencang ya misalnya 32 core gitu ya, maka ya nanti jumlah paralelnya bisa 32 gitu. Ketika running di prosesor sederhana cuma dual core saja, maka dia juga bisa running 2 saja. Ya, ada yang chat tadi ya, oke. Lalu model bekerjanya adalah dengan cara fork and join ya. Fork itu garpu ya, garpu seperti ini. Awalnya saya punya 1 thread, terus saya cabang menjadi 3 thread ya. Gitu. Itu model forking. Forking ini ada titiknya, titik di mana kita mulai melakukan paralelisme ya. Lalu modelnya nanti setelah semua dilakukan secara paralel kita bisa join ya, untuk dijoinkan menjadi satu thread lagi ya. Gitu. Misalnya apa ya? Saya saya minta inputan user. Wahai user, silakan inputkan metrik yang Anda ingin kalkulasi misalnya ya. Maka itu cuma butuh 1 thread saja kan. Gitu. Tapi nanti ketika si user sudah masukin metriknya 1000 kali 1000, lalu saya harus lakukan kalkulasi ya, akan lebih cepat kalau saya jadikan paralel, maka pada titik mulai kalkulasi saya bisa mulai paralelismenya. Setelah kalkulasinya selesai, saya akhiri paralelismenya, lalu saya print F ya, hasil kalkulasinya gitu, dan itu cukup di 1 thread saja. Ini fork, ini join ya, yang di atas fork, yang di bawah join. Gitu. Contoh yang di sebelah kiri, mari kita lihat ya. OpenMP kita pakai ya, kita include library-nya. Dengan menginclude hal tersebut, kita bisa pakai metode yang ada di dalam OpenMP ya. Contohnya ini dan ini ya. Terus OpenMP juga menyediakan compiler directive ya, yang diketik dengan diawali pragma OMP something something ya. Paralel ini nanti ada keyword-keyword yang lain. Pragma OMP paralel, pragma OMP single, pragma OMP yang lain, ada banyak ya. Lalu
bagian yang mulai fork ini, ya, mulai percabangan ini adanya di sini, ya, ketika dikasih perintah paralel begitu, ya, dan berakhir di sini, ya, gitu. Berakhir itu maksudnya join, ya, di join lagi. Dan bisa kita lihat bahwa kita bisa punya variabel yang sifatnya shared. Ya, shared tuh gimana? Karena nanti seperti yang saya gambarkan di sini, ya, awalnya program kita running dengan satu thread nih, dari baris ke-5 sampai ke-7 ini masih satu thread saja, ya, dan dia bikin variabel ini, gitu, ya. Terus ketika sudah baris ke-10 sampai 17, ini nanti dia running di misalnya 4 thread, ya, karena saya ceritanya komputernya 4 thread, ya, begitu. Multithreading-nya ada 4, ya, maka akan digandakan menjadi 4 thread, dan setiap thread bisa mengakses variabel 6T ini, ya, karena apa? Karena dia share, gitu, ya. Lalu ada juga variabel yang lokal atau private. Ya, yang lokal ini tentunya didefinisikannya di dalam bagian parallel section ini, ya, di bagian diapit oleh kurung kurawal dan pragma paralel ini, ya, gitu. Contohnya di sini TID. Maka masing-masing thread akan punya TID masing-masing yang nilainya bisa berbeda, ya. Kalau 6T ini global, jadi akan sama, ya, diakses dari manapun value-nya harusnya sama, gitu, ya. Ini ada keterangannya. This block is automatically made into parallel thread. Number of thread is managed by compiler atau OS, ya, or provided by OMP environment variable, ya. Anda bisa edit di Windows environment variable-nya. OMP 6 thread berapa, gitu, ya. Nah, ini kalau dijalanin, ya, kita lihat. Saya bersihkan dulu. Kalau dijalankan, ya, jadinya seperti ini, ya. Mana ngeprint? Ngeprintnya cuma di sini, ya. Ngeprintnya cuma ada di parallel section saja, ya. Jadi otomatis kalau saya punya 4 thread, maka dia akan di print 4 kali, ya, oleh masing-masing thread. Nah, ini hasilnya. Hello there from thread 0, 2, 1, 3. Ini nggak urut karena apa? Karena kita nggak bisa ngontrol prosesor kita jalaninnya thread yang mana lebih dulu, ya. Misalnya tadi saya prosesornya dual core 4 thread, ya. Itu, ya kan? Bisa aja waktu saya jalanin ini, ya, prosesornya thread yang ini lagi kepake, ya. Lagi ada thread lain lah. Jadi thread saya diantrikan. Sedangkan thread yang di sini nih, ini thread sebelumnya lebih cepat selesainya, maka thread saya lebih cepat masuknya, lebih cepat selesai, ya, dan seterusnya, gitu. Jadi kita nggak bisa kontrol. Dan kita sebagai programmer harus accept, harus menerima konsekuensi itu. Makanya kalau kita mau lakukan sesuatu yang berurutan, ya ada caranya, ya. Misalnya kita bikin counter, ya, atau bisa, ya, kalau berurutan sih ngapain pakai paralel, gitu, ya. Justru yang paralel ini yang memang bisa dilakukan tanpa urutan, yang penting secara bersamaan, gitu. Nah, terus di sini ada kesalahan, ya, yang saya merah-merahin ini. Hello there from thread 0, tapi jumlah thread-nya dianggap 1. Ya. Hello there from thread 2, jumlah thread-nya juga dianggap 1, dan lain sebagainya. Ya. Ternyata, ya, waktu ngeprint ini, TID ini kan private, ya, ada di sini. Dan dia diisi oleh value OMP get thread number. Jadi dia akan mendapatkan ID thread-nya berapa. Ya. Oke, baris yang ini ternyata di-print oleh thread ke-0, yang ini di-print oleh thread kedua, dan seterusnya. Ini oke lah, ya. Yang nggak oke nih yang merah-merah ini, ya, yang merah-merah. Yang merah-merah tuh apa? Yang merah-merah ini 6T, ya. 6T ini apa? Global. Jadi sudah pasti value-nya sama. Misalnya 6T, ini saya coret, ya, baris ke-6 saya coret, 6T sama dengan 100 begitu, maka dia akan ngeprint 100 semua. 100, 100, 100, 100, ya. Tapi di sini saya tidak isi secara hardcode, saya panggilkan metode OMP get 6 threads. Saya pengen tahu berapa sih jumlah thread-nya yang ada, gitu, ya. Terus kata OMP, kata si OpenMP, jumlah thread-nya 1, Pak, gitu, ya. Lah, kok cuma 1? Padahal waktu saya jalanin ada 4, ya. Nah, ternyata OMP get 6 threads ini
biar akurat ya, dia harus dipanggil setelah atau di dalam parallel section ya, di dalam parallel section. Kalau dipanggil di sini di baris ke-5 sampai 8 ini kan thread-nya memang masih satu doang, belum diparalelkan. Makanya dia jawab 1 ya. Gitu. Jadi untuk membenahi kesalahan ini ya, kita bisa pindah ya, nanti biar di luar ya, baris 5 biar di situ, tapi baris ke-6 kita masukin ke dalam ya, ke dalam sini ya, gitu. Nanti dia akan terupdate ya, jadi jumlah thread-nya adalah 4 ya. Nah, lalu ada istilah race condition ya, mungkin kita akan sampai race condition saja ya. Di race condition adalah kondisi di mana multiple threads is trying to access one global variable at the same time ya. Kita merintahinnya at the same time, tapi dalam prosesor nanti ngerjainnya siapa duluan kita nggak tahu ya. Siapa duluan kita nggak akan tahu. Maka balapan race condition. Nah di sini bisa mengakibatkan inkonsistensi ya. Sama seperti inilah ya. Kalau Anda nanti coba ya, ketika Anda jalanin sekali mungkin urutannya gini, 0, 2, 1, 3. Jalanin lagi mungkin jalannya benar 0, 2, 1, 3 lagi. Mungkin nanti di suatu saat urutannya akan berubah. Jadi 1, 0, 3, 2, atau 2, 1, 0, 3, dan lain sebagainya lah. Intinya ini benar-benar jalan secara paralel, namun hanya saja kita nggak tahu urutannya siapa duluan ya. Gitu, itu tetap valid ya. Jadi kita sebagai programmer harus mengaknowledge, harus menyadari race condition ini mungkin terjadi. Makanya apa? Makanya yang susah adalah kita sebagai programmer harus bisa memperkirakan output mana saja yang valid dan mana saja yang tidak valid ya. Saya untuk program yang ini tadi saya bilang ya, output urutan 0213, 1032, 2103 ini valid semua ya. Urutan yang ininya tuh acak valid ya. Yang penting enggak seperti ini ya. 0223 misalnya. Nah, ini enggak valid nih. Ya, ini enggak boleh ya. Kalau program saya mengoutputkan seperti ini, oke lah benar. Oke, ini juga benar, ini juga benar. Tapi kalau outputnya seperti ini nih, enggak boleh. Ini salah ya. Jadi dalam hal race condition saya harus memperkirakan kalau ternyata outputnya kayak gini, ini penyebabnya apa ya gitu ya. Dan saya harus avoid ya agar tidak terjadi yang seperti ini. Nah contoh ini pengembangan yang tadi ya. Ini masih sama, baris 1, 2 sama, terus ini juga sama, ini sama. Nah bedanya sekarang TID dijadikan shared variable ya. TID dijadikan variable, tapi dia diisi di sini ya, diisinya di sini. Dan nanti tetap dipanggil di awal, jadi ini akan hasilnya sama dengan 1 ya. Hasilnya sama dengan 1. Ya begitu. Oke ya. Sekarang kita cek ya. Outputnya adalah sebentar. Oke, ya ini ya outputnya. Jadi karena semua berjalan paralel ya. Waktu thread ke-0 jalan ya. Waktu thread ke-0 jalan dia ngisi TID, diisi value-nya menjadi 0 ya. Dia ingat ini sudah menjadi global variable sekarang ya. Dia value-nya sekarang menjadi 0, kemudian di print berhasil ya. Jadi kebetulan si prosesor waktu mengeksekusi thread 0 ya, dia bisa mengeksekusi 11 dan 12 tanpa keselak, tanpa di apa selak tuh apa di interrupt ya, di interrupt. Ya, bayangkan misalnya seperti ini. Ini thread 1, thread 2 gitu ya. Thread 1 tadi kan ini ya, dua baris, thread 2 juga 2 baris gitu. Seandainya thread 1 baru selesai mengeksekusi 1 baris saja, terus ternyata terjadi context switching, ya prosesor harus melakukan eksekusi ke thread berikutnya, ke thread yang lain, maka thread yang lain juga akan melakukan baris 1 ya. Di baris 1 di thread ke ini tadi thread ke 0, ini thread ke 1 ya. Saat thread 1 ya jalanin baris 1 ya, baris ke-11 ini,
maka global variable-nya akan ditimpa dengan nilai 1, ya. Gitu. Terus balik lagi setelah konteks switching ke thread yang kanan, balik lagi ke thread yang kiri. Dan akan dieksekusilah baris kedua, ya, atau baris ke-12 di sini. Baris ke-12. Saat mengeksekusi baris ke-12, thread 0 nggak lagi ngerjain baris ke-11, maka dia langsung ngerjain baris ke-12. Di baris ke-12 dia baca aja langsung TID dan numT-nya, ya. NumT-nya tadi 1 tetap, tapi TID-nya sudah ditimpa oleh ini, oleh dia nih, oleh thread sebelah, ya. Jadi sekarang nilainya 1. Maka ketika di print hello from thread 1 of numT-nya 1 gitu ya. Padahal ini yang ngerjain adalah thread 2, thread 0, ya. Gitu. Jadi salah, ya. Nah, ini contohnya yang salah terjadi di thread 1, ya. Thread 1 balapan dengan thread 2 race condition, ya. Thread 1 baru mengeksekusi ini, ya, sehingga TID menjadi 1 begitu. Tapi belum di-print, belum selesai nge-print. Langsung ketimpa oleh thread 2. Thread 2 mengeksekusi baris ke-11, TID-nya berubah menjadi 2, ya. Langsung setelah itu thread 1 kembali dikerjakan, ya. Akhirnya thread 1 nge-print hello there from thread 2, padahal dia harusnya thread 1 gitu, ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena tadi ya kita nggak tahu satuan waktu prosesor untuk melakukan konteks switching atau multithreading di sini nih satuan waktunya seberapa, kita nggak tahu. Seandainya kita tahu pun kita nggak tahu nih instruksi ini tuh berapa waktu, berapa lama sih gitu ya, kita nggak tahu ya. Jadi memang ya each of the following line ya in this block is not atomic, tidak atomik. Kalau atomik berarti mereka ini segelondong. Segelondong itu apa? Nggak bisa dipisahkan ya. Ini kalau atomik artinya dia tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan baru benar ya. Ketika thread 0 jalan, TID isinya 0, lalu di print hasilnya 0. Terus thread 1 jalan, TID-nya 1, lalu di print, maka hasilnya 1. Gitu ya. Thread 2, ya demikian, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini salah satu problem ya. Nggak atomik. Maaf Pak, mau Ya, nanya. silakan. Tadi kan jadi 4 ya Pak ini di outputnya. Oh Padahal dia iya, sebentar. Get. Oh iya, ini salah nih. Ini masih 1 nih harusnya. Ya. Ini ya, masih 1 ya. Pak. Ya, terima kasih. Karena kita masih manggilnya di sini ya. Masih manggilnya di sini. Oke. Ya, jadi apa itu atomic operation? Atomic operation adalah bagian dari thread ya yang tidak boleh di hijack atau diselak oleh orang lain, oleh thread lain gitu ya. Khususnya ini karena masalah memori ya. Tadi kan memorinya share. Waktu si TID ini nggak share, waktu TID-nya ada di dalam baris ke-6 ini ada di sini, nggak masalah ya, karena dia nggak share gitu. Tapi ini saya coba munculkan aja masalah yang mungkin timbul kalau kita salah penempatan variabel. Ya, especially when accessing shared variable. Ya, nah seandainya si TID ini terpaksa nggak bisa kita bikin private, nggak bisa kita masukin ke dalam parallel region, maka kita harus lakukan sesuatu dengan istilah yang namanya locking atau mutual exclusion. S-nya 1 atau 2 saya lupa ya. Atau disingkat mutex ya. Mutex. Ini mutex nanti dan juga locking ini akan dibahas di operating system karena di operating system nanti mata kuliah itu Anda juga akan belajar paralelisme lagi ya. Gitu. Paling gampang memang locking lah. Seolah-olah locking ini kita nambahin variabel ya. Nambahin satu variabel untuk ngeset status ya. Misalnya statusnya misalnya thread 1 lagi ngerjain sudah mengisi value TID thread 1 ya. Tapi thread 1 belum ngeprint ya. Maka
kita harus bikin code tambahan ya, yang harus kita pastikan dia dieksekusi secara atomik bersamaan dengan TID ya. Kalau TID-nya itu sudah ke-update tapi belum di-print, maka jangan biarkan thread lain menimpa mereplace value dari TID gitu ya. Itu locking, tapi locking ini memang bisa dicapainya di level compiler ya. Karena kalau kita misalnya bikin satu lagi nih, bisa bikin satu variabel lagi di sini. TID, terus saya bikin variabel namanya di baris saya sisipin di tengah sini ya. Is TID printed gitu ya. Saya bikin boolean variabel is TID printed. Saya set awalnya false ya. Dan setelah di print si is TID printed ini akan saya update menjadi true ya. Kalau memang ini adalah code biasa ya, saya sisipin di sini ya. Maka bisa aja ini akan tadi ya, nggak atomik, bisa aja ini diselak ya. Ini dikerjain tapi ini belum dikerjain, wah sama aja ya. Ujung-ujungnya tetap aja thread lain akan mengisi value tersebut ya. Begitu. Oh ya, sorry. Kalau saya sudah bikin ini berarti baris ke-11 ini harus saya update dengan if ya. Baris ke-11 harus saya update dengan if TID is TID printed sama dengan true, baru saya bisa menimpa atau mengupdate TID gitu ya. Teorinya seperti itu, tapi kan kalau kita tadi ya seperti saya sebutkan, kalau ini saya coding sederhana maka tetap aja dia nggak atomik ya. Maka locking dan kawan-kawan nanti diajarkan ya. Kalau di database ada istilah namanya transaction. Transaction ini kita punya suatu proses, suatu prosedur ya, yang kalau prosedur ini sukses, ini sukses, ini sukses, tapi yang di bawah gagal, maka akan di-cancel semua nih. Yang sukses-sukses akan di-cancel, lalu akan dikembalikan kondisi database seperti kondisi sebelum transaction dimulai. Gitu. Kalau tidak pakai transaction, ya, terus diproses begini, ya, terus gagal, maka yang nggak dieksekusi cuma baris yang gagal dan baris setelahnya. Sementara baris-baris sebelumnya tetap tereksekusi mengakibatkan data transaction di keseluruhan database itu secara umum ya menjadi tidak konsisten ya. Nah, ini Anda belajarnya di database lah ya. Tapi konsepnya mirip-mirip. Nah, ini akan nyambung cukup menarik ya, cukup panjang, jadi akan kita lanjutkan di pekan depan ya agar tidak terlalu banyak gitu. Jadi tugas Anda adalah di sini ya. Anda sederhana saja, saya minta untuk memastikan compiler Anda bisa mengcompile sesuatu sehingga menjadi paralel ya. Ya, entah Anda utak-atik compilernya ya. Kalau saya pakai compiler MinGW atau Mingwe itu ya. Kalau Anda pakai GCC dan lain-lain juga ada tutorialnya sendiri ya. Atau bisa juga dari IDE Anda ya, IDE Anda bisa milih compiler, terus flag-flag yang harus diaktifkan, Anda silakan cari tutorialnya. Setelah itu Anda harap coba tulis, lalu compile, lalu jalankan source code yang ada di halaman 10 ya. Lalu screenshot, buktikan bahwa itu sudah berjalan. Halaman 10 tuh ini ya, outputnya kayak gini kalau jalannya. Nah, sorry, ini belum tentu terjadi ya. Error semacam ini belum tentu terjadi. Kenapa? Karena tadi ya, saya nggak tahu apakah prosesor kita nanti itu akan nge-cut di sini untuk konteks switching atau enggak, ya kan? Jadi memang parallel output ini relatif terhadap prosesor. Kalau Anda tidak menemukan error, coba Anda run lagi, coba Anda run lagi, barangkali pada suatu saat Anda nge-run itu prosesor Anda thread-nya ada yang lagi sibuk ya. Jadi ada yang waiting ya, dan karena waiting mungkin diselak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi belum tentu error ya, bisa aja nggak error. Bisa aja ini benar ya, 0123 atau 0132 gitu ya. Oke, itu dari saya ya untuk pekan ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Siapa aja boleh.
Ini race Halo. condition nih, siapa duluan nih? Duluan Jonathan aja. Oke. Oke ya. Itu pas kodenya di-run-in kita harus dapat errornya atau Enggak. Oh, Yang penting jalan thread-nya sejumlah ya lebih dari satu lah. yang penting Minimal. kodenya jalan gitu, Pak. Yang penting kodenya jalan, dikompil ke error. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan kedua, silakan. Maaf Pak, misalnya jumlah thread kita tuh nggak 4 atau berapa gitu, nggak sesuai sama outputnya itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Di saya 8 ya. Di saya ini kalau jalan 8. Kenapa? Karena prosesor saya core-nya 8 ya, tapi single thread. Mungkin prosesor Anda 4 core tapi masing-masing core dual thread, jadi ya 8 juga bisa aja seperti itu. Oh, Ya. oke. Masih, Makasih Pak. yang penting jangan satu aja ya. Ya commonly sekarang Intel Atom aja udah dual core kok ya. Bukan, sorry, dual thread ya. Jadi minimal 2 lah hasilnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Saya mau nanya lagi, Pak. Silakan. Sebenarnya thread itu dibuat dari hardware atau dibuat software dari OS-nya, Pak? Dibuat secara software ya. Jadi ini saya mau hapus tapi males, coba saya cari yang belum ada. Oh ya, saya close terus saya buka lagi ya. Leave, terus saya buka lagi. Ini ya. Kita cek yang tadi. Misalnya ini nih ya. Nah, ini programmer ngodingnya kayak gini doang, tapi di baris ke-9 ini adalah dia batas di mana akan dimulai pemparalelan ya, forking mulai di situ dan akan di-join di sini ya. Jumlah thread-nya nanti tergantung dari prosesor kita ya. Terus misalnya nih si compiler kita ya, si compilernya C tadi punya saya contohnya GCC ya. Si GCC saya paham, oh ternyata ini prosesornya 8 bisa bikin 8 thread. Oke, dia akan bikin 8 thread. Maka code yang tersimpan di RAM udah hilang ya tadi saya udah gambar tadi ya, akan ada bagian instruction yang bisa digandakan ya. Nanti ketika digandakan, oke, sudah saatnya program counternya masuk ke baris ke-9 gitu ya, maka ini akan digandakan menjadi sejumlah thread yang saya mau, yang OS yang prosesor saya inginkan gitu ya, digandakan gitu. Nah, ketika join ya, maka dia akan dikembalikan ke thread awal ya, kembali ke sini ke thread yang utama, thread 0 gitu. Jadi dia software apa hardware? Dia software karena tersimpan di RAM, tapi nanti kemampuan dia di-execute itu tergantung dari hardware prosesor kita ya. Gitu. Menjawab nggak? Jadi berarti kalau kita mau kita bisa bikin 1000 thread gitu, Pak? Bisa. Tapi kalau mungkin bukan di kelas ini ya. Kalau di sini tujuannya paralel adalah biar benar-benar dikerjain secara barengan. Jadi kita hemat waktu. Kalau yang kita misalnya bikin 1000 thread itu biasanya contoh di server ya. Contoh di server Anda ngakses si emas gitu. Saat ini ada 1000 orang yang ngakses. Si server membuat 1000 thread karena ada 1000 user itu tujuannya bukan semata untuk kecepatan ya, karena paling prosesornya si server ya paling ya cuma 32 thread gitu ya, 32 bisa bikin 32 thread. Dia bikin thread agar memorinya localized. Memorinya untuk masing-masing user state-nya tersimpan secara lokal, nggak kecampur aduk gitu ya. Tujuan utamanya itu kalau kita bikin banyak-banyak banget sih biasanya. Karena ngapain juga bikin banyak kalau nggak bisa jalan bareng-bareng. Gitu. Gimana? Ya, sudah Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Saya penasaran Pak, kalau misalnya di dalam Pragma OMP Paralel ini terus ada function gitu, dia tuh bisa kerja cross function gitu atau nyelesain per satu function? Ada function baru di dalamnya gitu ya? Iya, betul. Ini nanti Anda bisa ibaratkan ya, mulai dari sini sampai sini, ini ibaratnya punya address space baru ya, karena
dia adalah thread baru ya. Jadi punya address space baru misalnya yang kanan, yang kiri ini ya. Ini thread baru nih yang sini gitu ya. Di dalamnya boleh ada if, boleh ada function, boleh manggil function dan lain-lain. Seandainya dia manggil function terus functionnya adanya di luar, ngodingnya ya, secara ngoding ini kan main. Terus di bawah kita punya function print misalnya. Print gitu ya. Secara codingan, function print ini adanya di luar pragma OMP paralel. Tapi ternyata function print kita panggil di dalam, print, begitu. Maka nanti waktu si thread ini ngejalanin, dia akan nge-fetch code-nya print yang ada di thread yang lain itu. Gitu. Salah satu cara implementasinya itu, atau compiler kan feeder ya. Ketika compiler ngebaca, oh ini ada function print nih, gitu ya. Maka dia nanti sudah tergandakan juga nih di sini di dalam address space-nya dia lah ya, pokoknya dia udah punya implementasi code-code-nya metode print udah ada di dalam situ gitu. Bisa kayak gitu, bisa yang tadi ya. Jadi intinya akan tetap dijalanin secara paralel di thread masing-masing gitu. Oke, baik Pak. Ya. Oke, pertanyaan lain. Udah ya, cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kebetulan saya mau ada rapat lagi ya. Jadi saya cukupkan dan kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Mudah-mudahan lebih, awalnya pasti bingung ya, tapi lebih lebih paham nantinya, lebih menarik gitu di pekan berikutnya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Selamat siang. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, Pak.